Kita langsung dialog dengan pakar politik Mas Hanta Yuda melihat bagaimana posisi PKB, PKS yang tadinya berada di satu perahu yang sama koalisi perubahan. PKB terlebih dahulu Mas, peluangnya mungkinkah merapat ke Prabowo Gibran, Mas Hanta Yuda? Andrew, bukan mungkin, tapi sangat mungkin sekali PKB masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Karena ini sudah sejak awal kita bisa melihat potensi meleburnya kekuatan partai-partai di 01 ke dalam koalisi 02 yang menangkan Pilpres. Kalau kita baca, Andro, indikasi politiknya itu dari pergerakan, intensitas pergerakan politik antar tokoh sentral di kubu ini itu semakin intensif. Dan kita lihat misalnya peristiwa di awal Pak Surya Paloh pertama bertemu dengan Pak Jokowi sebelum ada tokoh-tokoh politik yang lain. Kemudian kunjungan Prabowo Subianto ke kantor DPP Nasdem bertemu Surya Paloh. Itu yang kedua, indikasi sangat kuat. Yang ketiga, kemudian Prabowo kemarin bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kemudian Anies Baswedan memberikan indikasi kuat hadir dalam penetapan penguatan di KPU kemarin hari. Kemudian juga kita tahu ada pertemuan Nasdem dan PKS meskipun ini dalam tali temali benang yang berbeda barangkali dengan PKS. Kemudian terakhir mungkin ada pertemuan lagi Prabowo dan Pak Surya Paloh. Jadi kalau dibaca tendensinya, Andro, maka dengan intensitas yang terus menaik ini, komunikasi, negosiasi, dan lobby-lobby politiknya, maka semakin kuat sesuai prediksi kita, sering kita diskusikan sejak 14 Februari yang lalu, Andro, di TV One, bahwa yang pula berpeluang masuk ke dalam kabinet saya saat itu di TV One mengatakan adalah Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan indikasi ini menguatkan itu. Apalagi di saat yang sama belum kunjung terrealisasi pertemuan dengan Ibu Mega dalam konteks membidik PD Perjuangan. Oke, konteks PKS bagaimana Mas? Singkat Mas Hanta. Tadi kan Nasdem PKB sangat memungkinkan. Kalau PKS? Nah, PKS ini yang belum ya, masih punya potensi, tetapi kita tahu PKS ini beda dengan PKB dan Nasdem, mereka punya DNA politik, genetik politiknya selalu dalam pemerintahan dan sekarang berada di dalam pemerintahan, PKB dan Nasdem bersama pemerintahan Jokowi, kemudian sama-sama memiliki kedekatan. Nah, beda dengan PKS, saya ingin jawab pertanyaan, PKS ini DNA politiknya di luar pemerintahan, hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, mereka di luar, itu satu. Yang kedua, mereka juga punya pengalaman yang cukup lama ya, seperti saya katakan tadi, DNA politiknya dan garis basis pemilihnya, konstituennya itu lebih cenderung mengendaki di luar pemerintahan.